Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di ESQ Virtual Training. Kita sudah tahu bahwa IQ saja tidak cukup. Bahkan EQ yang menentukan keberhasilan tidak cukup. Karena kita sering merasa kekurangan dan hidup kadang tanpa arti. Bekerja pagi, siang, sore, dan malam, tapi kita tidak tahu untuk apa semua itu kita lakukan. Kita sibuk mencari yang diperlukan untuk hidup, tapi kita lupa alasan kenapa kita hidup. Albert Einstein pernah ditanya, "Einstein, apa yang engkau akan tanyakan apabila engkau bertemu Tuhan?" Einstein menjawab, "Saya akan tanya bagaimana kau ciptakan alam." Lalu Einstein menambahkan lagi, "Dan yang terutama, saya akan tanya, mengapa kau ciptakan alam?" Mengapa engkau ciptakan alam adalah arti hidup. Bagaimana engkau ciptakan alam, itu adalah bagaimana kita hidup. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual bukan hanya menjawab bagaimana agar kita hidup, tapi kita harus tahu alasan untuk hidup. Tanpa pemahaman alasan, kita akan hidup dengan kekeringan. Tanpa alasan mengapa kita harus mempertahankan hidup yang penuh dengan ujian dan cobaan, kita akan penuh dengan goncangan. Kalau kita tahu alasan untuk hidup, maka kita akan mampu menanggung beban seberat apapun. Artinya, kemampuan manusia untuk mencari alasan itulah kunci kekuatan, sekaligus kunci kebahagiaan. Saya ingin sampaikan kisah tentang Edgar Dean Mitchell. Ia seorang doktor di bidang aeronautika dan menjadi manusia ke-6 yang mendaratkan kakinya di bulan dengan Apollo ke-14. Setelah ia mencapai garis orbit, lalu ia mulai berputar, ia sadar bahwa bumi adalah sesuatu yang berbeda dengan planet-planet yang lainnya. Kalau planet-planet yang lainnya warnanya coklat kehitaman, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Hitam kecoklatan, tiada kehidupan. Ketika melihat bumi, warnanya hijau kebiru-biruan. Disitulah Edgar Dean Mitchell sadar bahwa bumi adalah suatu ciptaan yang sempurna. Sesuatu yang penuh dengan kehidupan yang begitu terpelihara. Sesuatu yang indah yang dihuni oleh 5 miliar manusia. Berbeda dengan planet-planet Merkurius, Mars, Jupiter, Uranus, atau Neptunus tanpa kehidupan. Di situ ia sadar bahwa bumi adalah sebuah ciptaan yang harus dijaga. Kemudian ketika ia berada di balik orbit kegelapan, ia sadar dirinya hanyalah setitik debu. Di situ ia mendapatkan pengalaman spiritual yang sangat mendalam yang kelak merubah hidupnya. Setelah Edgar Dean Mitchell kembali ke bumi, ia faham siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana dirinya. Kemudian beliau mengubah cara berpikirnya, mengubah mindsetnya, bahwa hidup bukanlah sekedar untuk bertahan hidup, tapi memiliki alasan untuk menjaga bumi. Edgar Dean Mitchell memahami arti kehidupan. Fenomena ini sebenarnya sudah ada 1400 tahun yang lalu. Kisahnya seperti ini. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ditemukan oleh Bilal sedang menangis di subuh hari. Kemudian ditanya oleh Bilal, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Bilal, aku baru saja menerima sebuah ayat di mana kelak umatku tidak mengerti." Kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan ayat tersebut. Ayat itu bunyinya demikian. "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, yaitu kaum yang mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan berbaring. Mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Kau ciptakan alam semesta ini. Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka."
Apa yang boleh Anda tangkap dari kisah ini? Ayat ini menggambarkan bahwa manusia senantiasa seharusnya berpikir di balik penciptaan langit dan bumi. Seharusnya manusia duduk, berdiri, dan merenung, seraya berbaring sekalipun tentang bagaimana penciptaan alam semesta, berpikir dan mengingat. Ketika pencarian tersebut dilakukan oleh seorang yang dinamakan ulul albab, yang mungkin itu adalah Anda sendiri, maka kelak akan terbuka tirai hidayah, hijab akan terbuka, barulah belief start when the reason end. Keyakinan bermula ketika pertanyaan sudah terjawab, dan ayat berikutnya adalah kalimat yang luar biasa tentang pencarian makna yang terjawab tentang siapa Sang Pencipta. Ayat itu berkata, "Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Kau ciptakan alam semesta ini. Maha suci Engkau, lindungi kami dari siksa api neraka." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran 190-191 ini adalah sebuah kombinasi antara intelektualitas manusia yang memikirkan dengan sains di balik pergantian malam dan siang, seraya berdiri, duduk, dan merenung, yang akhirnya manusia tersebut hijrah, melompat ke sisi spiritualitas. Disitulah tirai hidayah terbuka, dan pada saat itu manusia akan menemukan jawaban. Apa jawabannya? Jawaban bahwa sesungguhnya alam semesta adalah alamat untuk menemukan siapa Sang Maha Pencipta. Inilah yang membuat manusia terlupa. Inilah yang membuat Anda atau kita mungkin terlupa bahwa di balik penciptaan, di balik taburan bintang-bintang, di balik terbitnya matahari dan terbenamnya rembulan adalah tanda bagi kaum yang berpikir. Mudah-mudahan ini semua memberikan wacana tentang arti alam semesta di mata manusia yang mempergunakan akal, otak, dan hatinya. Saya yakin dan percaya apabila kita mampu menemukan arti di balik penciptaan alam, maka hidup akan bahagia. Jiwa akan terisi karena tahu alasan mengapa kita hidup di muka bumi ini. Saya paham bahwa itu tidak mudah. Karena itu saya akan ajak Anda ke perjalanan 1400 tahun yang lalu, bagaimana seorang nabi yang bernama Muhammad SAW juga menghadapi perjalanan yang Allah tuntun kepadanya. Begitu juga 5000 tahun yang lalu, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, serta 3000 tahun yang lalu, kisah Nabi Musa alaihissalam. Semua dijelaskan bahwa fenomena pencarian ini bukan hanya berlaku pada saya dan Anda, tapi berlaku dan dituntun oleh para nabi dan rasul.